Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 227, beraninya kau menamparku, Mukiki. Selama beberapa hari ini, Shen Ruwei telah pergi menemui Lin Muan beberapa kali. Namun, setiap kali dia pergi menemuinya, dia selalu ditolak secara tidak langsung. Shen Ruwei samar-samar merasa ada yang tidak beres. Meski setengah hati, Lin Muan tetap akan menemuinya beberapa kali pertama. Namun sekarang, dia malah terlalu malas untuk menjawab telepon atau membalas pesannya. Shen Ruwei seharusnya sudah mengerti apa maksudnya sekarang, meskipun dia bodoh. Namun, keluarga Lin dan keluarga Shen adalah teman dekat dan para tetualah yang membuat pengaturan. Bahkan jika Lin Muan tidak puas dengannya, dia seharusnya tidak membuatnya tampak seperti dialah yang bergantung padanya. Dia seharusnya tidak mempermalukannya seperti ini. Shen Ruwei kesal dan menyewa seorang pria untuk mengikuti Lin Muan. Dia menemukan bahwa Lin Muan akhir-akhir ini sangat dekat dengan seorang wanita. Dan wanita itu adalah sahabat Mukiki. Dia adalah nona muda dari keluarga Lu Qianqian. Shen Ruwei tidak banyak berpikir dan langsung menghampiri kakek Shen. Kakek, sepertinya kakek mendukungku untuk bertemu dengan Tuan Muda Lin, tetapi sebenarnya kakek tidak ingin membantuku, bukan? Shen Ruwei, apakah ini caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Huang Yu langsung bertanya kepada Shen Ruwei. Kamu selalu menjadi wanita muda yang sopan santun. Tapi di mana sopan santunmu sekarang? Bibi kedua, kakek mendukungku untuk bertemu dengan Tuan Muda Lin. Tapi, tahukah kamu bahwa Tuan Muda Lin akhir-akhir ini mengabaikanku? Tahukah kamu dengan siapa dia akhir-akhir ini? Dia bersama sahabat Mukiki, Lu Qianqian, yang mengalami keguguran saat berusia 18 tahun. Kakek Shen mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kau pasti merasa malu, kan? Aku juga. Aku adalah nona muda dari keluarga Shen. Apakah aku tidak cukup baik dibandingkan dengan wanita murahan itu? Lagi pula, Lu Qianqian adalah sahabat Mukiki. Bolehkah aku berasumsi bahwa Mukiki lah yang meminta temannya untuk merayu Lin Muan? Ayah, Kiki bukan orang seperti itu. Huang Yu mendukung Mukiki. Huang Yu, minta Kiki untuk datang ke sini sekarang. Kakek Shen belum mengambil keputusan. Dia tidak mengetahui hal ini sebelumnya, jadi dia tidak akan memihak siapapun untuk saat ini. Ketika Mukiki menerima panggilan telepon, dia merasa ada masalah yang akan datang. Jadi, dia bergegas pergi ke Shen Mansion. Ketika dia melangkah ke ruang tamu, semua tetua ada di sana. Chen Suyun dan putrinya menangis. Dan Huang Yu tampak kesal. Mukiki, tidakkah menurutmu Ruwei sudah cukup malang sehingga kau melakukan ini padanya? Sebelum kakek Shen sempat berbicara, Chen Suyun berteriak dan menyalahkan Mukiki. Tentu saja, Mukiki sudah terbiasa dengan hal itu. Apakah setiap kali kamu dan keluargamu menghadapi masalah, semuanya salahku? Mukiki bertanya balik. Mukiki, kalau begitu katakan padaku. Apakah kamu tahu tentang hubungan antara Lin Muan dan Lu Qianqian? Apa hubungan mereka? Tanya Mukiki. Lu Qianqian dan Lin Muan sama sekali tidak memiliki hubungan yang memalukan seperti yang mereka bayangkan. Lalu apakah kamu tahu bahwa kakek ingin menjodohkanku dengan Lin Muan? Kapan kakek memberitahuku tentang ini? Mukiki menanyakan hal yang sama. Lihatlah dirimu. Berpura-pura tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Kamu adalah sahabat Lu Qianqian. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu dia bersama Lin Muan? Kakek, beberapa hari ini aku selalu ditolak oleh Lin Muan setiap kali aku mengajaknya keluar. Dia berpura-pura sangat sibuk dan bahkan mengabaikanku. Namun di sisi lain, dia selalu bersama Lu Qianqian. Bagaimana mungkin aku tidak mencurigai Mukiki? Omong kosong. Kau seharusnya bertanya pada keluarga Lu apakah Lin Muan dekat dengan Lu Qianqian. Kenapa kau malah mendatangiku? Teriak Mukiki dengan marah. Lu Qianqian adalah sahabatku. Tapi bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku akan tahu tentang ini? Kakek, kau belum memberitahuku bahwa kau ingin menjodohkan Shen Ruwei dengan Lin Muan, kan? Kakek Shen mengangguk. Dia belum memberitahu Mukiki tentang hal ini. Tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa sekarang karena dia merasa tidak enak badan. Tampaknya tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Baiklah, meskipun kamu tidak tahu tentang ini, maka kamu harus tahu tentang rencana kakek sekarang. Sebagai anggota keluarga Shen, bukankah seharusnya kamu membantu keluargamu dan menyuruh temanmu untuk minggir? Bukankah seharusnya kamu menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain? Pertama-tama, menurutku ini bukan kontribusi untuk keluarga. Kaulah yang tanpa malu-malu masuk ke kantor seseorang dan mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa semua orang harus membantumu menutupi kesalahanmu? Mengapa orang lain harus minggir agar kau bisa mengejar kebahagiaanmu? Lagi pula, Qianqian adalah nona muda dari keluarga Lu. Dia tidak lebih rendah darimu. Tapi dia cukup tidak tahu malu untuk menggugurkan bayi di usia 18 tahun. Bagaimana denganmu? Kamu masuk ke kantor seorang pria dan tertangkap basah. Apakah itu lebih baik? Kakek Shen sangat marah saat melihat kedua sepupu itu bertengkar.
Diamlah, kalian berdua. Kakak beradik macam apa yang bertengkar seperti ini? Kakek, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan ini dan apa yang membuatmu meneleponku larut malam. Jika pihak lain tidak menyukai kakak, sebaiknya kau cari tahu penyebabnya darinya, bukan menanyakan alasannya padaku. Keluarga Lin tidak bodoh, tentu saja mereka tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Kaulah yang merusak ini. Mungkin, kau bahkan telah memberitahu keluarga Lin tentang apa yang terjadi di keluarga Seng. Sepertinya kau ingin menyalahkanku atas semua ini, apapun yang terjadi. Mukiki berhenti berdebat setelah melihat Shen Ruwei tidak mau mempercayainya. Tidak peduli seberapa keras dia menjelaskan, ibu dan anak itu akan tetap berpikir bahwa itu adalah dirinya. Beranikah kau mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Baiklah, aku mengakuinya. Itu aku. Aku membiarkan Lin Muan mengabaikanmu. Aku membuat sahabatku merayu Lin Muan. Aku menghancurkan semua kesempatan yang kau miliki dengannya. Apakah kau puas dengan apa yang aku katakan sekarang? Kakek, dia mengakuinya. Shen Ruwei menunjuk jarinya ke arah Mukiki dan berteriak dengan menyedihkan. Kakek, ya, aku mengakuinya. Tidak hanya kali ini, aku akan melakukan hal yang sama di masa depan. Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah seseorang yang tidak diinginkan oleh keluarga Seng. Beraninya kau. Chen Suyun mengancam Mukiki. Anak haram, tamparan. Suaranya keras. Tak seorang pun menyangka Mukiki akan menamparkan Chen Suyun. Katakan sekali lagi jika kau berani. Atau aku akan menyebarkan gosip tentang putrimu ke seluruh Jianchuan. Percayalah padaku. Beraninya kau menamparku, Mukiki. Jika kalian berdua menindasku seperti ini lagi lain kali, aku akan menamparmu lagi. Mukiki berteriak. Kalian meremehkanku karena ayahku sakit dan aku tidak tumbuh dalam keluarga Sen, kan? Kalau begitu, biar ku katakan ini padamu. Aku, Mukiki, tidak akan pernah menyerah padamu. Chen Suyun sangat marah. Ia ingin menamparkan Mukiki. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Shen Lin menarik tangannya. Bibi ketiga, kamu tidak boleh menamparnya. Kakek, aku tahu kakek ingin memperlakukan kami dengan adil. Kakek bukan hanya kakekku. Kakek juga kepala keluarga. Tapi aku sudah bilang, aku tidak akan berkompromi demi keluarga ini. Aku hanya akan peduli pada orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Aku hanya ingin bertanya, kakek lebih percaya pada siapa? Shen Ruwei atau aku?